Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya. Saya Kak Ros hari ini siap sedia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Reza di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan juga keseruannya hari ini. Tapi kita mojok dulu seperti biasa. Kita bahas apa sih yang lagi ramai, yang jadi highlight, menjadi perbincangan di luar sana, menuai banyak sekali pro dan kontra. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata, dari dunia maya. Kita lihat yang berikut ini. Oke baik, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Ini ada Dedi Sony Septian, ada juga Faas dan juga Ejaz. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Bersama dengan The Pinky Group. Fusia. Ada Ejaz, apa kabar Ejaz? Ya gak ya? Baik. Yang keras dong jawabnya? Deg-degan? Baik. Kamu deg-degan ya sebelah aku? Hah? Kan ada Dedi. Ada Faas juga yang makin tinggi. Faas, kamu tingginya berapa sekarang? 164 deh. 164. Dedinya berapa? Aku 175. Oh, 176. dikit lagi Dikit kamu lagi. balap ya. Tapi kan? kakinya dia udah ngebalap. Oh, aku ukuran berapa? 41, dia udah hampir 43. Ya udah gak bisa pinjam sepatu Dedi dong ya. Iya. Nah ini kemarin kan kita lihat ya kan kalian ada fashion show nih ya di acara fashion show, terus yang dikomentarin juga ada postingannya dari Mama gitu ya, ketika Faas itu mencium pipinya Dedi sama Mama. Coba kita lihat seperti apa sih videonya berikut ini. Faas, kan kamu langsung di situ cium pipinya Dedi sama Mama gitu ya. Itu emang direncanain atau spontan aja sih waktu itu, Faas? Ya aku udah rencanain sih. Kamu udah rencanain? Dari semenjak kan ceritanya kan jadi ngasih tahu, Bang nanti tanggal segini hijau. Ya udah, aku nyiapin plan aja. Kamu nyiapin plan? Jadi nggak tahu nih Dedi sama Mama nggak tahu? Iya nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa kamu nyiapin plannya gitu? Ya nggak kenapa sih, buat backup plan. Oh backup plan. Ini coba kita lihat ya postingannya Mama apa ya? Coba kita bacain. Anak adalah cerminan orang tua. Nggak tahu kenapa lihat Adam ini berkali-kali senyum-senyum sendiri dan buat air mata menetes bahagia gitu ya. Bahagia karena abang buat Mami Dedi kaget ya tiba-tiba nyium dan langsung teringat momen Dedi yang nyium saat fashion show. Emang iya kamu niru Dedi cium Ya, Mami gitu ya? Ya bisa dibilang gitu lah. Bisa dibilang gitu. Oh ya ampun. Kamu apa aja sih kan katanya kamu banyak sekali hal-hal yang dilakukan Dedi itu kamu tiru juga. Apa aja satu? Mulai dari misalkan kayak bangun pagi. Yang habis itu kayak ngeliat Dedi ngaji. Terus kayak misalkan ngeliat Dedi itu kayak memperlakukan kakak kayak gimana, aku ikutin. Sama juga kayak halnya Zafi. Oh gitu. Gimana caranya kalau Dedi ke adik-adik atau ke kamu gitu gimana? Ya lebih lembut sih, karena kan mereka masih kecil ya dan mereka butuh kasih sayang. Ya nggak Kak? Iya. Terus kalau Dedi ke Mami itu gimana yang kamu contoh tuh apa? Ya cuma ini aja. Saling sayang, habis itu bisa dibilang Dedi tuh pokoknya kalau abang ngeliat Dedi tuh kayak Dedi tuh pokoknya intinya cuma satu, cuma sayang banget aja sama Mami gitu kan. Sama Mami. Terus selalu cium pipi gitu. Kayak gitu, terus peluk, kadang-kadang bercandain. Bercandain. Kayak Dedi gimana sih bercandain Mami itu gimana biasanya kayaknya? Tiba-tiba dipeluk. Oh iya. Ih tapi ya kalau aku dipercandainnya beda nanti. Gimana? Kita kan lagi main petak umpet. Ini ya gitulah, waktu itu kan aku sama kakaknya sedang main petak umpetnya. Kita suruh nyari Dedi kan. Terus? Tiba-tiba pas aku lagi nyari, mau tau nggak apa? Apa? Kan Andi tahu tokek kan? Tiba-tiba Dedi kayak gini, tokek. Jadi kalau ke kalian godainnya gitu, suka kagetin ya? Kadang-kadang dicium. Kalau Mami peluk ya kan? Nah, biasanya kalau aku cuma ini, tapi Dedi sayang banget sama aku. Iya, pasti. Kayak misalkan, Dedi tuh bercandanya tuh kayak bercandanya yang bikin kita seneng, bikin happy gitu. Kayak misalkan tiba-tiba di belakang kamar jadi kayak di film-film horor gitu. Oh gitu. Tiba-tiba nggak ada terus muncul, tiba-tiba nggak ada. Suka ngagetin gitu ya. Kalau sama Ijaz, Dedi suka bercandanya gimana sih? Iya. Tiba-tiba masuk, Dedi bilangnya mau ada sesuatu, tapi ternyata dipeluk gitu. Oh gitu. Mau ada sesuatu tiba-tiba ternyata dipeluk. Ya, oh gitu. Mesra banget ya. Terus apa lagi sih? Ijaz paling suka kalau Dedi itu ngapain?
Main apa? Main petak umpet. Oh kalian suka main petak umpet gitu. Siapa yang jaga, siapa yang ngumpet? Biasanya kalau aku sama adik-adik, Zafi biasanya gantian. Kalau sama Dedi, kita berdua aja terus. Atau nggak Dedi? Cangkacang panjang gitu loh. Yang panjang jaga. Itu yang ngumpet atau yang jaga gitu ya. Astaga, mainannya masih kayak Jadi gitu. kalau lagi di mall, kalau di tempat-tempat baju kita main tak umpet di situ. Ntar mereka pada masuk ke baju, masuk ke ini, jadi kita harus keliling gitu nyariin anak-anak gitu. Oh ya ampun, mainannya seru banget ya. Dedi, kan Dedi kalau sama Mami kan mesra banget ya. Kan punya anak perempuan nih kan. Pengennya nanti kalau punya calon mantu ya. Berharap nanti cowoknya gimana? Atau kamu pesen ke Fas nanti besok memperlakukan pasangannya itu kayak gimana sih? Ada nasihatnya nggak? Ada dong, pokoknya kan kita kan nanti misalkan dekat sama anak orang itu kan sudah disayang sama keluarganya. Jangan sampai nanti ngecewain gitu. Makanya aku selalu bilang sama Fas, abang itu harus kuat. Pernah dulu aku ngomong sampai sekarang mungkin insya Allah abang masih ingat, laki-laki yang kuat itu bisa memperlakukan orang lain, terutama perempuan dengan penuh kasih sayang dan gak nyakitin. Gitu, aku selalu ingetin itu gitu. Karena biar bagaimanapun abang, kakak Ejas terlahir dari seorang ibu gitu. Abang sama kakak Ejas mendapat perlakuan yang istimewa dari orang tua, pasti orang tua siapapun nanti yang dekat sama anak-anak juga mendapatkan itu. Dan jangan sampai ketika akhirnya sama kita jadi akhirnya diperlakukannya dengan tidak baik gitu. Jadi harus lebih mesra lagi, harus lebih lembut lagi gitu ya. Oke. Yang berikutnya kita lihat ini postingannya Faas juga menyambut tahun 2025. Coba kita lihat ya. Aduh, alhamdulillah udah tahun 2025. Terima kasih ya Allah udah ngasih aku banyak rezeki di tahun ini. Mulai dari selesai JUS 29, ulang tahun ke-12, wisuda, masuk SMP dan masih banyak lagi. Walau banyak suka dan dukanya, tapi abang bersyukur masih bisa ngelaluin tahun ini sama keluarga abang. Makasih buat Mami yang udah nemenin abang selama ini. Terus Dedi yang udah kasih banyak nasihat dan adik kakak Ejas dan adik Safi yang gemes. Dan teruntuk semua yang udah sayang sama keluarga aku, yang udah sayang sama aku, semoga kalian baik-baik aja ya. Amin, love you. Aduh, Fas kamu so sweet banget sih. Tahun 2024 gitu ya. Apa hal yang bikin kamu bahagia? Kan ada bahagia, ada sedihnya juga gitu ya. Paling bahagia apa? Di saat kakak Dedi tuh sakit, aku baru tahu kalau misalkan Dedi tuh sebegitu sayang sama aku. Karena ya memang sayang banget, care banget sama aku. Setiap kan ceritanya aku pulang sekolah di video call. Terus kalau misalkan aku pagi-pagi tuh aku suka ngirim voice note, tiba-tiba dia dibalas aja. Jadi ketika Dedi sakit, kamu semakin sadar bahwa Dedi itu sayang banget sama kamu. Kenapa pada saat sakit baru kamu sadar banget bahwa Dedi sayang? Karena kan selama ini aku mikir kan kayak misalkan aku kesel disuruh ini. Tapi itu sebenarnya banyak manfaatnya. Kayak misalkan mulai nyuruh aku ngaji, aku semangat ngajinya. Terus tiba-tiba alhamdulillah jadi happy. Dari yang biasanya moodnya lagi sedih, aku bilang, Dad, aku udah nambah. Happy. Setiap masuk ke rumah sakit, setiap harinya kayak Sabtu atau Minggu, aku kasih tahu itu pasti happy banget. Jadi apa yang Dedi nasehatin gitu ya, tadinya mungkin kamu males tapi begitu ya kamu melihat Dedi sakit, ketika kamu ngaji, kamu kasih kabar bahwa kamu sudah nambah bacaannya, itu yang justru membuat Dedi happy. Iya. Dan kemarin kalian liburan kan katanya ya, ke Bali. Iya. Apa yang paling kamu suka pas waktu liburan? Apa? Momen apa? Ceritanya kan kita lagi, kan ceritanya waktu yang pas kejutan nih. Kejutan yang mau action itu kan aku tuh nggak expect. Karena sebelumnya tuh kita udah mampir ke mall dekat situ, terus aku bilang kan, Dad, aku kesampean ini kan. Terus tiba-tiba kan ada kesampean semua kan. Tiba-tiba masih dilanjutin lagi. Masih dilanjutin apa itu? Jadi kan sebenarnya kita tuh seharusnya nginep di tanggal berapa sih, Dad? Jadi harusnya tuh udah pulang, mereka taunya udah pulang. Cuma aku nggak bilang kalau kita extend dan pindah hotel lain gitu. Itu kamu suka banget ya, seru ya? Wah, nambah lagi liburannya. Iya, jadi gitu. tiba-tiba aku di jalan langsung aku masuk ke hotel. Terus kita ngapain? Oh enggak, jadi salah belok gitu. Aku keluar lagi, tapi aku masuk lagi. Terus kita ngapain? Kita mau nginep di sini, langsung mereka wah happy. Gitu. Nih, apalagi Apalagi yang kamu suka? Yang kamu senang apa? Pas liburan kemarin yang paling kamu suka apa? Tuh, yang paling kakak suka.
Berenang bareng. Yang keras dong suaranya sayang. Dedi ikut berenang nggak? Ikut Ikut Dedi. Terus apa lagi yang kamu suka? main ombak. Main ombak bersama. Kamu suka. Liburannya seru ya. Tapi katanya Sony juga ada ini seneng tapi juga ya karena mungkin belum terlalu pulih gitu. Kamu sendiri khawatir atau sedih, nggak bisa sekuat dulu, nggak bisa gendong-gendong lebih lama anak-anak gitu. Betul kayak itu. Iya, kan sebenarnya liburan ini kan idenya virus yang pengen nyenengin aku sama anak-anak gitu kan. Karena pas aku lagi sakit kemarin, keluar dari rumah sakit dan lagi proses penyembuhan tuh, aku bilang, sayang aku pengen banget liburan deh. Nggak bisa gitu, karena kondisinya belum bisa gitu. Walaupun sekarang masih dalam pengawasan dokter, nggak boleh terlalu jauh minum obat, akhirnya virus ngajak lah ke situ gitu. Senang sama dengan kondisi situasinya di sana, terus senang dengan anak-anak yang happy. Cuma aku mikir gini, biasanya kan aku selalu ngajak anak-anak kalau lagi jalan-jalan aku yang gendong gitu kan. Akhirnya jadi virus gitu. Terus biasanya kalau di pantai aku bisa gendong lari-larian dan segala macam, jadi nggak bisa. Jadi kayak rasa, oh badan gue nggak kayak dulu ya gitu. Dan yang bikin terharunya adalah kayak seumuran kakak Ejas dan adik Zafi yang umurnya baru 3 tahun aja, pas aku mau gendong, terus dia bilang, jangan kan Dedi lagi sakit, emang Dedi kuat gitu katanya. Begitupun yang bayinya, ayo sini sama Dedi, emang Dedi udah sembuh katanya. Udah kok kuat, enggak nanti Dedi sakit. Jadi kayak anak-anak bisa kayak gitu perhatiannya aja, jadi ngerasa kok ya Allah gitu. Kamu terharu. Iya gitu. Mereka ngerti dengan kondisinya walaupun sebenarnya kita nggak mau nunjukin di depan mereka gitu kan. Tapi ya Masya Allah dikasih anak-anak yang perhatiannya juga luar biasa banget. Masya Allah. Dan ini kan juga teladan ya, tadi kata Fas ya kan, yang dicontoh dari Dedi juga kan, Dedi itu kalau ngomong selalu lemah lembut juga gitu ya. Sama kalau dan juga disiplin selalu ngingetin ya. Kakak Ejas juga kan, apa ya kemarin ada Safi katanya dinasehatin juga ya sama kakak Ejas ya. Ada videonya. Ayo coba kita lihat. Pinter banget sih kakak. Iya udah bisa nasehatin adiknya gitu ya. Iya. Kok bisa ngomong gitu? Nah sering-sering nasehatin gitu siapa? Mami. Mami atau kalau Dedi bilangnya apa? Kalau Dedi? Kalau suruh harus hafalan nih ayat gitu. Dedi juga ngomong gitu. Biasanya tuh awalnya hafalan itu pertama kan dari aku. Nah dari aku itu kakak Ejas kan sering masuk kamar ngeliatin, dia ngeliatin, akhirnya dia semangat hafalan juga kan. Oh gitu. Habis itu dia karena udah semangat, dia tuh sampai kalau ngaji tuh sampai ini kan, sampai kayak semangat banget gitu. Terus sampai kayak adiknya aja sampai dinasihatin kayak gitu. Terus diajarin surat Al-Fatihah. Oh iya kamu yang ngajarin, iya. Oh Masya Allah. Aku sebenarnya awalnya itu dari Mami Dedi, tapi dia tuh yang bantu ngajarin juga tuh kakak Ejas. Oh, jadi bantuin Mami Dedi ngajarin adik Zafi ya. Dia tuh semangat kalau ngeliat adiknya, abangnya hafalan gitu. Begitu abangnya hafalan, lagi aku tes, tiba-tiba dia bilang, kok aku nggak dites kayak gitu. Jadi aku seneng banget anak-anak kayak gitu dia semangat gitu. Jadi mereka tuh saling iri-iriannya tuh dalam kayak kebaikan gitu loh. Kok aku nggak dites? Terus misalnya ada yang foto sama abang, ih Masya Allah ini hafiz Quran, menghafal Quran. Terus dia gini, kan aku juga ngafalin Quran, kata dia gitu. Iya ya, kayaknya juga nggak kalah sama Abang Fas ya. Tapi biasanya rutinitasnya gimana sih? Itu hafalan itu emang harus setor setiap hari kah? Ada progresnya atau gimana? Ya, Target jadi kan sebenarnya kan anak-anak ini ada guru ngajinya seminggu 3 kali. Tapi di rumah itu dia harus setoran sama dedinya. Nanti kalau subuh, waktunya abang setoran. Nanti begitu maghrib nanti sama maminya gitu. Jadi kalau aku subuh selalu turun gitu. Setoran dulu sebelum dia berangkat sekolah. Karena kan mereka kan cuma main gadget dan nonton itu Sabtu Minggu aku usahakan seperti itu. Dan biasanya sebelum main gadget atau nonton harus setoran dulu gitu. Nanti kalau misalkan dia nggak setoran, ada setiap habis maghrib selesai juz 30 atau selesai juz 29 nanti dibaca ya biar ingat-ingat aja. Karena kan biar bagaimanapun walaupun mereka menghafal namanya anak-anak masih suka lupa. Nanti udah dapat surat baru, surat lamanya tadi suka lupa kan gitu. Kan malu-malu. Oke, sekarang kita sama-sama ya, Abang Fas sama Kakak Ejas juga ada kita mau tes ya, mau tes kita mendengarkan surat terus
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Sony, kamu tuh kalau lihat anak-anakmu gitu ya, anak-anakmu begini gitu bersemangat dalam menjalankan ibadah, itu apa sih yang kamu rasakan? Aduh, kayak kebahagiaan yang nggak bisa diganti dengan apapun gitu. Makanya aku tuh kalau ngeliat abang lagi hafalan, setoran, terus ngeliat dia feel-nya dapat banget, terus dia ngaji sampai dirasain banget, begitupun kakak aja tuh kayak seneng. Aku nggak nyangka, ya Allah, ibu bapaknya dulu nggak begini gitu. Lihat anak-anak mau sampai di posisi ini aja kayak berarti apa yang aku berusaha ajarkan ke anak-anak, apa yang dia dapat juga dari guru-gurunya sama dia menerima dengan hati yang tenang, hati yang terbuka gitu. Karena kalau mereka tidak menerima mungkin tidak akan bisa mereka hafal dengan cepat gitu ya. Kalau mereka hafalan cepat banget kayak ya ini rezeki banget sih dari Allah punya anak-anak seperti ini. Ini kebahagiaan yang lebih besar dari rezeki atau apapun. Masya Allah. Apa yang masih ingin kamu bayangkan ya atau rencanakan ke depan tuh, nanti kamu mau mengajarkan apa lagi untuk anak-anak? Yang pasti kalau anak-anak Ejaz sama Zafi masih aku ajarkan dengan pola yang sama karena umur mereka juga masih segini. Sekarang aku sedang bersiap untuk menghadapi Abang Fas yang masuk ke remaja. Aku sendiri belum pernah ngalamin itu, jadi aku sendiri pun juga akhirnya sama Virus banyak ikut kajian, belajar dari parenting, dari guru-guru. Yang pastinya sih yang paling harus dilakukan adalah adab sama akhlak, itu yang paling utama sih buat anak-anak. Karena biar bagaimanapun nanti ketika dia belajar di rumah sama orang tuanya, kan dia harus terjun ke lingkungan sosialnya gitu. Kalau dia punya adab, dia punya akhlak, dia pasti bisa ngejaga dirinya. Nanti akan ada saatnya dia dewasa, kalau dia nggak punya itu, takutnya dia jadi kayak jatuh dan nggak siap untuk menghadapi dunia gitu. Makanya itu yang paling aku tekanin sama Abang Fas sekarang. Kakak aja suka mau peluk Dedi juga nggak? Lucu banget sih, mesra. Oke, sekarang kita punya ini ya, ada papan-papan ya. Ini, oh ini masing-masing pegang ya. Oke, masing-masing pegang, Dedi juga pegang. Oke, kita mau nanya nih siapa ya, kalau ngerasa, oh itu aku banget, boleh tunjukin fotonya ke depan ya. Atau, ini kayaknya lebih ke arah Abang Fas deh. Sama, oke? Ini soalnya gambarnya satu kakak Eja sama Bang Fas. Abang Fas. Oke. Siapa yang paling susah kalau dibangunin paginya, Bang Fas atau Ejas? Ejas mengaku dia lebih susah. Ngaku susah ya. Kakak susah ya. Iya katanya. Jujur ya. Iya ya. kadang-kadang katanya. Iya. Siapa yang paling nurut kalau dikasih tahu itu paling nurut? Oh, Ejas paling nurut katanya. Dua-duanya nurut. Dua-duanya ya. Oh, dua-duanya. Oke. Siapa yang paling bawel untuk nyuruh Dedi pulang cepat atau Dedi Mami pulang cepat, itu siapa yang paling? Dua-duanya. Orang kita mau pergi aja pulang jam berapa? Karena dia gitu. Jam 8. Kok kemarin jam 8 belum pulang? Iya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Oke. Siapa yang paling susah, lebih susah kalau suruh beresin kamar? Jadi siapa dong kalau gitu yang kamarnya paling berantakan? Siapa yang kalau pulang sekolah langsung ngerjain PR? Dua-duanya harus disuruh dulu. Dua-duanya harus disuruh dulu. Mau istirahat dulu ya, habis itu baru. Siapa yang kalau makan sering nambah? Abang Fas ya, soalnya kan lagi masa pertumbuhan banget ya Abang Fas ya. Oke, baik, kita ngobrol lagi ya Bang Fas sama Ejas ya. Iya. Ada berita tamu kita selanjutnya, ada Zeda Salim. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Zeda Salim. Langsung duduk di sini, Bu. Iya, tapi aku belum assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi, Masya Allah. Duduk di sini, Bu Zeda. Langsung jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta?
Oke. Ya Bu ya, jawab dengan artikulasi yang bulat ya, seperti biasanya. Kayak siaran ya. Seda Salim, fitnah atau fakta bahwa kamu itu kesel banget sama netizen yang menuding kamu itu belum move on. Karena kamu sih sering jawabin semua tudingan netizen. Fitnah atau fakta? Fakta. Kamu kesel. Kesel banget. Tapi kenapa dijawab-jawabin? Ya kan supaya tidak ada fitnah. Oh, supaya tidak ada fitnah. Kalau nggak dijawab ntar jadi fitnah dong. Oke, coba kita lihat ini salah satu jawabannya. Saya sampai bikin video begitu ya. Berikut kita lihat yang berikut. Tapi kenapa sih kayak seolah-olah tuh menjawab postingannya dokter yang dikabarkan lagi deket sama Marzoni. Jadi kan orang pikir, ih cemburu kali nih gitu. Nggak ada cemburu. Nggak ada. Fitnah itu. Jadi kenapa kesel? Ya kesel aja, kan aku difitnah macem-macem sama nenek gayung itu kan. Aku punya panggilan sayang loh sama dia. Jadi kesel aja aku difitnah ngejar-ngejar laki-laki itu. Belum move on, padahal kebalikannya. Dia yang ngejar. Yang ngubungin kan dia duluan. Yang telepon dia duluan, yang menyapa aku dia duluan. Dari awal mulanya tuh dia duluan? Iya, semua dia yang memulai. Kalau aku kan berempati aja, menjenguk dia. Fitnah atau fakta, Seda? Lanjut ya. Bahwa kamu bahkan pernah dilamar. Tapi yang melamar itu adalah istri orang. Untuk menjadi istri kedua suaminya. Jawabannya sedang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ruby. No Secret.